takut. Bukan takut karena film horor, tapi takut sama hidup. Tapi ternyata berujung pada malapetaka yang hari-hari saya penuh dengan ancaman, tuntutan, sampai aku tuh takut untuk menghadapi hari esok. Yang gengs yang dikasih oleh Tuhan, hidup baru memang menakutkan. Kadang itu datang bukan karena pilihan yang sempurna, kadang itu datang juga bisa jadi karena kesalahan kita. Tapi sebaiknya kita jangan lari dari Tuhan. Healing itu nggak jauh di luar sana. Healing ada di sini, di momen kamu berhenti dan merasa. Ambil 30 menit golden momentmu dan recharge jiwa. Jujur ya, gue takut. Bukan takut karena film horor, tapi takut sama hidup. Takut sama hal-hal yang baru. Menikah, punya anak, kerja pertama, masuk tempat yang baru, mulai dari nol lagi. Semua orang bilang tenang, nanti juga bisa. Dijalanin aja. Masalahnya yang jalanin kan gue. Sementara di kepala gue nih rame banget. Yang overthinking lah. What if kalau gue gagal? What if kalau gue salah pilih? What if hidup gue malah berantakan? Itu yang dalam pikiran gue. Gue takut karena hidup gak ada previewnya. Gak ada trial version. Sekali pilih ya itu. Gue takut karena gue tahu gue gak sekuat itu, gak sepintar itu, dan gak selalu benar. Dan yang paling bikin gue takut ialah gue sadar hidup ke depan bukan cuma tentang gue lagi. Ada tanggung jawab, ada orang lain, dan ada masa depan. Dan kalau gue gagal, hidup gak ada tombol undo atau ando lagi. Sampai di satu malam, gue capek pura-pura kuat, capek kelihatan oke. Gue bilang ke Tuhan dengan bahasa yang paling simpel, Tuhan, gue takut. Gue gak yakin kalau gue bisa. Gue harus apa Tuhan? Gue butuh Tuhan banget ini. Saat itu ada suara keras dari langit. Gak ada keajaiban instan. Tapi hati gue lebih tenang. Seolah Tuhan bilang, aku dengar kamu. Kamu enggak sendirian. Yang gengs yang dikasih oleh Tuhan, kalau teman-teman mengikuti dunia kripto, ya pasti nggak asing dengan isu ini. Gimana kalau quantum computing
itu suatu hari akan sempurna dan bisa mengcrack Bitcoin. Atau ada isu lain, bagaimana kalau private key kita itu bisa dibobol oleh kuantum komputer ini, ya? Atau misalnya menaruh kriptonya di dalam wallet dan itu bisa dijebol oleh komputer kuantum. Bukan sesuatu yang teoritis gitu ya, bukan sesuatu yang hal yang sekedar wacana, tapi ini sesuatu yang nyata gitu. Karena dunia Bitcoin saat ini dikuasai oleh satu kepercayaan, satu filosofi bahwa Bitcoin tidak mungkin dijebol karena ada sistem kriptografi yang rumit di situ, jadi nggak bisa dijebol dengan seenaknya gitu. Tapi ketika satu kata bernama komputer kuantum ini muncul, jadi apa yang dipercaya itu kemudian menjadi goyah. Dari hal ini kita belajar ya teman-teman bahwa ketakutan manusia itu berasal dari kenyataan bahwa apa yang kita percayai membawa rasa aman selama ini tiba-tiba menjadi goyah, menjadi runtuh. Oke, saya ulangin ya. Ketakutan manusia muncul ketika apa yang kita percayai membawa rasa aman tiba-tiba menjadi runtuh. Dan hal itu nggak terjadi cuma di dunia kripto. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita merasa aman ketika hidup kita stabil, ekonomi kita mapan, kesehatan kita prima. Rencana yang kita buat gitu ya, berjalan semua. Sehingga kita bisa melihat masa depan itu seperti apa itu dari rencana-rencana kita. Tapi tiba-tiba kita memasuki tahun yang baru. Kita memasuki fase kehidupan yang baru. Kita memasuki siklus yang baru. Dan sesuatu yang baru itu selalu membuat kita menjadi terusik. Zona nyaman kita menjadi terusik gitu kan. Lalu kita berpikir, wah saya bisa nggak ya menghadapi itu? Saya bisa nggak melalui itu? Saya takut gagal, saya takut salah kalau melalui hal itu. Karena kita belum pernah tahu hal baru itu bagaimana untuk mengatasinya. Itu seperti apa? Kita benar-benar buta terhadap itu. Yang gengs yang dikasih oleh Tuhan, hidup baru memang menakutkan. Kadang itu datang bukan karena pilihan yang sempurna, kadang itu datang juga bisa jadi karena kesalahan kita. Tapi sebaiknya kita jangan lari dari Tuhan. Cari Tuhan terus. Karena sudah kita dengarkan firman tadi bahwa Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi baru, seperti Adam dan Hawa. Dan mungkin kita bisa semakin yakin dengan ilustrasi apa yang akan saya berikan pada saat ini. Ya. Kehidupan kita diberikan Tuhan mungkin seperti air ini. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang sejuk, yang clear, yang bening, sesuatu yang nyata. Tapi ada satu momen tiba-tiba seperti tadi, seperti Hawa berpikir bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Adam berpikir juga demikian.
Dan kita mulai masukkan hal itu dalam kehidupan kita. Dan kita berpikir, ya itu sesuatu yang bagus sepertinya. Saya mau menambahkan itu dalam hidup saya supaya bisa lebih baik. Lalu ada teman-teman kita, ada pasangan kita, ada sahabat kita, ada keluarga yang datang dan bilang, kok hidup lo gitu-gitu aja gitu ya. Yang tadinya jomblo, terus kemudian dibilang cari pasangan dong, gitu, supaya kamu gak sendirian. Iya juga. Yang udah menikah, ada keluarga yang nanya kapan punya anak, gitu ya. Kok kalian berdua doang gitu, nggak bosan pacaran terus, gitu ya. Dan yang udah punya anak juga ditanya, kapan punya anak kedua? Begitu terus, dan itu masuk dalam kehidupan kita, mempengaruhi kita dan membuat kita berpikir ulang, iya kehidupan saya kayaknya ada yang kurang gitu ya. Lalu ada lain-lain juga yang buat kita juga berpikir dari apa yang kita baca, apa yang kita tonton gitu kan. Kita lihat misalnya Timothy Ronald, dia kaya ya, kenapa saya nggak bisa seperti dia gitu. Dia mengajarkan semua jurus-jurusnya, coba saya ikutin, mungkin bisa nambah-nambah penghasilan gitu ya. Dari pekerjaan saya yang selama ini mungkin cuman pas-pasan gitu. Dan kita kemudian menambahkan hal itu. Tanpa kita sadari, ternyata kehidupan kita sudah berubah. Dari yang bening kemudian menjadi coklat seperti ini. Kita kaget, ternyata seperti itu ya kehidupan saya. Tapi teman-teman, pesan yang kita terima pada saat ini, jangan lari dari Tuhan. Kita cari terus Tuhan, karena kalau kita menambahkan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti penggambaran gula ini, kita masukkan firman-Nya, kita masukkan pribadi Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita aduk semuanya itu ya. Maka itu akan menjadi sesuatu kehidupan yang baru. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengalami kehidupan yang berubah seperti ini, jangan lupa tambahkan Tuhan dalam hidupmu. Karena kehidupan yang menurut kamu akan menakutkan ini akan menjadi seperti teh yang tadinya air putih, kemudian berubah menjadi teh seperti ini, dan bisa dinikmati oleh diri kita dan juga orang lain. Pertanyaannya, apakah kamu mau untuk menjadi teh seperti ini? Kalau saya mau. Teman-teman semuanya, tahun 2025 buat saya adalah tahun yang luar biasa pergumulannya. Mungkin teman-teman melihat saya masih bisa ngobrol, bercanda bareng sama teman-teman gitu, tapi pada saat menjalani hari-hari itu, ada hal yang saya belum bisa cerita ke teman-teman. Dan sepanjang tahun 2025 itu tahun yang sangat berat buat saya. Karena saya ingin sekali mengakhiri hidup. Saya ingin sekali mati. Karena saya rasanya enggak kuat. Saya sendirian di Jakarta. Orang tua sudah tidak ada, kakak adik saya jauh semua, dan ketika saya menghadapi masalah,
saya nggak bisa juga cerita ke mereka. Yang saya syukuri adalah saya tetap berada di tengah-tengah teman-teman bersama-sama di PDPK ini. Dan kalau saya bisa melewatinya, saya bisa kuat karena semua doa dari teman-teman semuanya. Dan saya masuk ke dalam hal yang belum pernah terpikirkan oleh saya gitu ya. Saya mulai mencoba untuk melakukan hal yang baru, masuk ke dalam usaha yang baru, bisnis yang baru, tapi nyatanya gagal semua. Dan saya bertemu dengan orang-orang baru, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang Kristen dan aktif di dalam pelayanan. Bahkan di gereja mereka adalah koordinator doa. Kalau saya bilang, kalau berdoa gitu ya, bahasa rohnya dia kalah iblis. Dan memang benar di dalam kehidupan nyata itu kita tidak bisa melihat orang itu karena aktif atau karena dia hamba Tuhan. Tidak bisa. Nyatanya dia bisa menipu kita habis-habisan. Dia bisa menjerat kita habis-habisan. Memang saya juga jujur saya juga salah gitu ya di dalam hal ini, sampai akhirnya saya masuk ke dalam satu investasi yang ternyata itu ditipu habis-habisan, dan ada teman yang saya ajak di sana juga gitu ya. Tapi ternyata berujung pada malapetaka yang hari-hari saya penuh dengan ancaman, tuntutan, sampai aku tuh takut untuk menghadapi hari esok. Bagaimana saya harus menggantinya? Pekerjaan gak ada kepastian, penghasilan tidak punya penghasilan menetap. Hidup karena iman kepada Tuhan. Dan ketika sudah mulai itu ada tuntutan setiap hari, bahkan saya merasa terganggu, saya sudah tidak nyaman, saya tidak berani melihat handphone. Karena handphone saya isinya adalah caci maki, sumpah serapa. Setiap hari saya sangat down dan bahkan saya gak bisa makan. Ternyata saya sakit juga, yang tidak pernah kepikiran nama saya. November ke Desember itu hal yang paling berat, 3 minggu saya gak bisa jalan, gak bisa berdiri, dan saya gak bisa cerita ke orang lain. Itu membuat saya sangat-sangat lemah dan saya dituntut terus, ditelepon terus. Sampai saya disarankan oleh teman saya cari pengacara. Udah kita berperkara aja. Bahkan saya melakukan bisnis lagi dengan teman. Ternyata saya dan teman saya tidak dibayar. Bahkan saya diblokir, gak bisa dihubungin. Benar-benar nol semua rasanya. Dunia saya itu runtuh rasanya, gelap rasanya. Saya pelayanan, saya berdoa, saya baca Alkitab, tapi kayaknya kering banget. Saya itu berteriak sama Tuhan, Tuhan kok begini sih? Tapi saya bersyukur ketika Tuhan terus mencari dan tidak meninggalkan. Pada saat 3 hari itu yang paling, saya gak kepengen hidup lagi, saya gak kepengen bangun, saya gak mau makan, saya gak mau ngapa-ngapain. Saya cuma bilang, Tuhan kalau ambil sekarang, yaudahlah Tuhan, panggil aja Tuhan, saya capek sekali Tuhan, saya lelah sekali Tuhan. Tapi di dalam, ketika saya ingin mengakhiri hidup itu, disitulah Tuhan bilang, Teti aku mengasihimu. Kamu tuh gak melihat bahwa tanganku tuh terbuka untukmu. Dan di sana saya nangis sama Tuhan. Saya bertemu dengan teman-teman saya yang tadinya saya tiap hari saya dituntut, saya diancam, bahkan dicari ke tempat kos. Saya nggak berani keluar, saya malu ketemu orang, bahkan ketemu teman-teman. Sebenarnya saya malu, saya pengen mati aja rasanya setiap hari. Dan sampai nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku bersyukur Wilma dan Jimmy ngajak aku untuk melayani di gereja. Emang terus ya, ketika pengen hilang tapi Tuhan cari melalui orang-orang di sekitar saya. Pada saat saya merasa tertekan luar biasa itulah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jalan nggak bisa, berdiri lama nggak bisa.
dan sangat sakit. Dan ini sudah masuk 7 bulan dan ini belum ada pernah, semua rasanya yang dikerjakan tuh nol gitu ya. Tapi Tuhan membawa saya untuk hal yang baru. Pada saat saya nggak bisa bergerak itu, nggak bisa kemana-mana, kerjaannya hanya tiduran dan rebahan, main handphone dan laptop. Tuhan kasih sesuatu yang baru. Dari semua saat teduh yang saya baca, saya biasanya selalu menulis setiap hari. Dari sana saya membuat satu syair lagu, lagu, dan akhirnya itu disempurnakan oleh AI dan jadilah sebuah lagu pujian dan nanti akan kami bawakan. Dan semua rasa penyesalan, rasa ingin mengakhiri hidup, rasa malu, rasa pengen menghilang itu tertuang dalam konten. Dan saya nggak pernah terpikirkan bisa membuat satu akun. Mungkin teman-teman nanti kalau mau kunjungi boleh, namanya Life Journey, itu perjalanan hidup bagaimana saya dipulihkan Tuhan, bagaimana saya jatuh bangun pergumulan. Dan itu penghiburan Tuhan buat saya, bahwa akun ini gak kepikiran sama saya, dalam 2 minggu dia tembus ke 800 subscribe. Itu yang gak kepikiran sama saya, bahwa semua konten itu ternyata menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang saya alami itu ternyata itu yang Tuhan kasih, sesuatu yang baru itu. Bahwa ketika Tuhan bilang, aku ingin membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu, kamu bangkit. Bahwa apa yang kamu alami ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya gak kepikiran, benar-benar gak kepikiran. Dan aku mau berterima kasih sama adik yang ngajarin saya main YouTube. Jadi selama ini pada saya benar-benar gak keluar, gak kemana-mana, hanya main handphone. Tapi ternyata pada saat handphone hilang pun itu udah stres banget. Saya gak bisa berkomunikasi ke dunia luar, gak tahu harus bagaimana. Dan saya dikasih Jepta handphone ya, yang handphone yang jadul gitu. Tapi ternyata dari handphone yang jadul inilah saya menghasilkan karya yang saya gak tahu. Dan malam hari ini disuruh Lewi untuk kesaksian dan membawakan lagu ini. Jadi ternyata yang Tuhan mau dari saya adalah bangkit. Jangan takut menghadapi hari esok, karena pada saat ulang tahun 18 Desember itu ibadah terakhir PDPK, saya itu gak bisa bangun. Hampir setiap hari saya demam, saya gak bisa makan karena saya stres berat. Dan memasuki tahun 2026, saya gak kepikiran saya akan sampai ke tahun ini. Karena saya hanya pikirannya, mati aja Tuhan, udah selesai di tahun 2025. Dan ternyata saya hari ini bisa berdiri bersama dengan teman-teman memulai awal yang baru. Dan pujian yang akan kami bawakan bila menjadi kesaksian bagi teman-teman semuanya ini adalah hasil renungan saya dengan Tuhan sebenarnya dan disempurnakan oleh AI. Saat badai datang menerpa, langkahku mulai gemetar. Namun ku tahu Kau bersamaku, pegang tanganku Tuhan. Jalan, ku percaya kuasa-Mu nyata. Aku tetap kuat
takkan ku takut, janjimu teguh selamanya. Engkaulah perlindunganku, pengharapanku, Yesus selamanya. Aku tetap kuat di tengah badai, sebab Yesus ada di sisiku. Takkan ku goyah, takkan ku takut, janjimu teguh selamanya. Engkaulah perlindunganku, pengharapanku, Yesus selamanya. Kalau Tuhan yang memanggilmu ke langkah baru, Dia juga yang menjaga perjalananmu. Tak perlu takut lagi pada hal baru karena Tuhan yang membuat semua itu. Berani sembuh bareng. Bukan sendirian. Yuk subscribe ke channel Stand Up Healing. Temukan video yang menguatkan, cerita yang memulihkan, dan join komunitas healing yang saling menolong. Bagikan kisah kamu sembuh dari luka ke Stand Up Healing karena cerita kamu layak didengar dan pemulihan itu mungkin.